Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun berada, kembali lagi kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, masih membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pada sesi yang lalu kita bahas tentang apa keharusan atau dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak kalau dalam pedoman hadis Rasulullah SAW yaitu 3 hari sekali hatam. Namun bagi para pemula mungkin ada yang lebih dari itu, bisa kali 2 bulan sekali hatam atau mungkin 3 bulan sekali hatam. Yang penting tidak ada hari tanpa Al-Quran, sehingga dapat menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Pada sesi ini kita akan bahas faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi, pembahasan tentang adab-adab menghatamkan Al-Quran dan yang terkait dengannya. Dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan menghatamkan Al-Quran itu di waktu sholat. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak terpisah dengan sholat, sholat tidak terpisah dengan Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Qiyamul lail itu lama berdiri itu berjam-jam. Kenapa? Baca Quran, tidak yang lain, bukan baca doa, zikir yang lain, baca Al-Quran. Dianjurkan ketika menghatamkan Al-Quran di saat sholat. Ya, maksudnya hatamannya di waktu sholat gitu. Adapun menghatamkan Al-Quran di luar waktu sholat atau di luar sholat, seperti berjamaah itu berkumpul di satu majlis, dianjurkan menghatamkannya di awal malam, maghrib berarti, atau di awal siang, subuh berarti. Nah, itu sifatnya anjurannya. Agar apa? Antara sholat dan Al-Quran juga tidak terpisah. Setelah sholat subuh, hatam Quran, berkumpul berjamaah tuh. Setelah sholat maghrib, hatam Quran, kumpul berjamaah tuh, bagus tuh. Kemudian wa yustahabbu siyamu yaumil khatmi, kata Imam Nawawi, dianjurkan ketika hatam Quran itu di hari menghatamkan Al-Quran puasa. Misal begini, kita nanti sore ini mau menghatam Quran, hari ini dia puasa. Nah, illa ayusadifa yauman nahasyar'u an siyamihi, kecuali pada hataman Al-Quran itu hari dilarang puasa, hari Id, ya, hari Tasyrik, hari Syak, itu enggak puasa. Tapi sangat dianjurkan terpadu atau perpaduan antara siam dan Al-Quran. Dalam hadis kan disebut puasa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan syafaat pertolongan kepada orang puasa ini karena telah menahan dirinya di siang hari karena engkau berpuasa. Quran begitu juga, ya Allah, berikan pertolongan syafaat kepada orang ini karena dia malam harinya membacaku, baca Al-Quran. Terpadu antara siam
dan Quran ya. Kemudian di situ kita berdoa, di khatmul Quran ada doa. Doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hatam Al-Qur'an turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam asar disebutkan ketika kita berdoa di hatam Al-Quran, di waktu hataman itu dihadiri oleh 4.000 malaikat yang mengamini kita. Kemudian diriwayatkan dari banyak sahabat bahwa tabi'in bahwa mereka di hari hatam Al-Quran harinya dia puasa, mereka puasa. Nah, kemudian bagi orang yang bukan hari itu menghatam Al-Quran, artinya orang lain gitu, dianjurkan bagi orang lain untuk menghadiri majlis khatmul Quran, termasuk orang yang berhalangan, misalnya perempuan atau ibu-ibu wanita yang dalam keadaan haid misalnya, ikut juga hadir mengamini doa-doa hatam Quran itu. Nah, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memonitor, mencari tahu siapa misalnya hari ini yang menghatamkan Al-Quran. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas mendapat informasi pada hari ini misalnya ada yang menghatamkan Al-Quran, maka dia hadir untuk mengikuti agenda kegiatan khatmul Quran. Luar biasa nih. Agar kebaikan-kebaikan Al-Quran itu juga didapatkan, walaupun kita misalnya tidak menghatamkan hari itu, tapi kita tahu ada orang yang hatam Quran hidup, kita ikut hadir mendoakan karena doanya diamini oleh malaikat. Doa hatam Quran itu mustajab. Nah, itu dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas, bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu juga, keluarganya diajak ya. Anas bin Malik mengumpulkan keluarganya dan mengundang warga masyarakat untuk khatmul Quran. Itu dilakukan oleh Anas bin Malik. Nah, doa khatmul Quran mustajabun ya. Wa du'a mustajabun inda khatmil Quran. Kata Imam Nawawi, doa di saat menghatamkan Al-Quran itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Mujahid, kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Para sahabat dulu, para tabi'in dahulu berkumpul ya di saat khatmul Quran. Ada di kampung misalnya, di komplek, kalau kita di tempat tinggal kita ada orang warga yang menghatamkan Al-Quran, ngumpul di situ. Bagus tuh kalau kita budayakan. Ada yang bawa snack misalnya, ada yang bawa konsumsi makanan, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa ngumpul di situ bersedekah bersama orang yang menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Mereka mengatakan innar rahmata tanzilun indal Quran. Rahmat turun ya di saat menghatamkan Al-Quran. Dalam penjelasan yang lain, tanzilur rahmah, rahmat itu turun di saat hataman Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi perhatian buat kita, harus kita budayakan, membiasakan pada diri kita, pada keluarga kita khatmul Quran. Mungkin jarang kita lakukan ya. Di keluarga itu anaknya hatam Quran,
ngundang tetangga gitu, diberitahu warga paling 3 saudara-saudara hatam Quran, bapaknya hatam Quran, ibunya hatam Quran, apalagi kalau bareng-bareng tuh. Kemudian ada tetangga, ya tetangga hari ini hatam Quran, kita ikut gitu, dan seterusnya. Bagus, luar biasa ini budaya yang harus kita tiru yang dilakukan oleh salafus saleh. Kemudian dianjurkan kata Imam Nawawi, wa yustahabbu ad-du'a akibal khutmati istihbaban muta'akkidan syadidan lima qaddamna. Imam Nawawi mengatakan doa sangat dianjurkan di saat menghatamkan Al-Quran. Anjuran yang sangat kuat kata Imam Nawawi. Sekali lagi Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi dari Humaid Al-A'raj, dia berkata, seorang tabi'in mengatakan, man qara al-Quran summa da'a ammana ala du'ai arba'atu alafim malakit. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maksudnya menghatamkan Al-Quran, pada hataman Al-Quran itu berdoa, maka doanya diamini oleh 4.000 malaikat. Disitulah kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai urusan penting, ya, urusan dunia maupun akhirat, urusan kaum muslimin, ya, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dunia dan di akhirat diangkat musibah, bencana dan seterusnya. Nah, luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mali al-hallu wa rihlatu. Kila wa mahuma qala ibtitahul Quran wa khatmihi. Sebaik-baik amal adalah ketika mengawali bacaan Al-Quran. Mulai lagi, kita semangat lagi. Habis baru selesai hatam Quran, mulai lagi, tancap lagi. Kemudian sebaik-baik amal di saat mengakhiri bacaan Al-Quran, hatam Quran. Berarti berkesinambungan, berkelanjutan, hidup bersama Al-Quran. Lidah kita, mulut kita terus bersama Al-Quran, pikiran kita bersama Al-Quran, hati kita bersama Al-Quran, darah daging kita bersama Al-Quran. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjadi kehidupan yang tidak terlepaskan. Pikirannya, emosinya, ucapannya, perilaku, sikap, gerak, diamnya, semuanya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pesan-pesan yang sangat istimewa ini, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.